Nah, jadi lingkup dari postmodern accounting theory dengan pendekatan institusional ini, gitu ya. Ini lingkupnya meliputi bagaimana visi tradisional ya accounting itu selama ini, dan juga kedudukan dari accounting theory itu dari sudut pandang saintifik ya, dan juga berkaitan dengan pendekatan accounting itu di dalam ilmu sosiologi. Ya, jadi accounting itu secara teori juga menyelaraskan ya dengan perkembangan ilmu lain, yaitu perkembangan ilmu sosiologi. Begitu juga accounting itu masuk ya dalam aspek psikologi gitu ya. Jadi itu ya. Dan selain itu juga materi ini juga membahas mengenai analisa ya, kesesuaian dokumen dan juga praktik-praktik manipulating ya, dan juga praktik lying ya di dalam perkembangannya. Nah, sejauh mana accounting postmodernism ini mengadopsi terkait dengan hal-hal yang sudah kita lihat tersebut gitu ya. Jadi di sini akan kita melihat ya bagaimana karakteristik accounting, kedudukannya sebagai suatu alat bahasa ya, alat bahasa, kemudian juga alat komunikasi gitu ya, kemudian juga alat sebagai suatu jaringan, kedudukannya dalam dewan apa ya, dewan penyusun standar, serta bagaimana hubungan antara teori akuntansi ini berkaitan dengan sektor yang melegitimasi ya terkait dengan aturan-aturan, dan juga legitimasi ini berhubungan dengan kepentingan umum ya atau juga public sector. Nah, accounting di sini kedudukannya adalah mengesahkan ya, turut berperan ya dalam pengesahan. Dan juga bagaimana skema komunikasi yang dilakukan, dan juga beberapa model ya, yaitu model merek dan juga beberapa model pelaporan keuangan. Oke. Nah, di sini ya introduction. Jadi yang dikatakan postmodernism itu apa gitu ya? Nah, jadi yang dikatakan postmodernism di sini itu awalnya diterapkan terkait dengan penerapan prinsip. Nah, kita ketahui ada yang namanya prinsip akuntansi gitu ya. Dan postmodernism di sini itu adalah suatu teori yang sifatnya relatif. Artinya teori yang tidak absolut gitu ya, tidak mutlak, tetapi relatif. Itulah makanya tadi accounting itu berhubungan dengan psikologi ya. Kemudian juga accounting itu berhubungan dengan teknologi informasi gitu kan. Begitu juga accounting itu bukan bidang ilmu yang lain. Yang namanya postmodernism ini relatif ya, dimasukkan ya dalam proses yang namanya double every statement yang menghasilkan suatu definisi yang dapat didefinitifkan gitu ya. Artinya cakupannya sangat luas ya. Itulah yang dikatakan dengan pendekatan postmodernism. Dan terkait dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang ditunjukkan itu identitas bentuknya gitu ya. Ini menyamai ya. Jadi pendekatan yang namanya postmodernism di sini ini berhubungan dengan spirit akademik. Jadi konstruksi yang penting terkait dengan hal ini adalah yang namanya attitude ya, atau juga sikap gitu ya. Nah, jadi sikap di sini dalam satu periode gitu ya, dikonstruksi kembali. Nah, jadi dikonstruksi kembali, maka lahirlah yang namanya pendekatan postmodernism ya. Jadi postmodern condition ini suatu fragmen ya, dan juga suatu proses simulasi gitu ya, yang sifatnya koheren. Artinya ada hubungan kondisi fragmen dan juga simulasi tersebut saling berhubungan satu sama lain. Nah, Plato dalam risetnya Major, dia menyatakan bahwasanya ya, proses rekonstruksi tersebut gitu ya, dengan pendekatan postmodernism di sini, uh, itu
merupakan bagian yang tak terpisahkan ya dari sejarah yang namanya Picasso gitu kan. Jadi sejarah Picasso mungkin Anda pernah mendengar ya, Luca Pacioli ya sebagai bapaknya accounting gitu ya. Jadi pendekatan Picasso tersebut yang membentuk suatu diseminasi gitu ya, diseminasi yang diseminasi itu memberikan warna yang lebih banyak, rekonstruksi secara organisasi terkait dengan peranan atau juga penerapan yang namanya agency theory ya. Jadi implikasi penerapan agency theory ini adalah suatu nexus namanya. Jadi nexus itu hubungan yang sifatnya hierarki, gitu ya. Hubungan yang sifatnya hierarki dan merupakan dasar atau juga awal paket sebagai suatu bahasa pengantar, dan nexus tersebut bersamaan lahirnya dalam suatu periode dan juga secara fisik dilokalisasi dan juga ditandai secara khusus ya. Nah, itu yang dikatakan dengan postmodernism ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya bagaimana peranan postmodernism tersebut dalam lingkup keilmuan ya, atau juga the scientific, serta tidak cukup hanya dari sudut keilmuan, tetapi dari sudut pandang si penyusun standar ya, atau juga disebut dengan standar setting. Nah, dari sudut standar setting ini diterapkan terkait dengan prinsip-prinsip yang memiliki hubungan skema sosial yang merupakan dasar gitu ya terkait dengan teori akuntansi. Jadi konsekuensinya di sini berkaitan dengan uh, aktivitas sosial, di mana aktivitas sosial antara satu yang lainnya tadi ya. Dan kemudian kita akan mendefinisikan atau juga menggambarkan ya bagaimana peranan dari teori akuntansi di sini ya. Ini merupakan memberikan sumbangan ya atau juga dukungan atau juga sifatnya menarik ya terkait dengan pengetahuan dan juga interaksi gitu ya antara satu objek dengan objek lainnya. Nah, itulah ya terkait dengan yang namanya postmodernism accounting. Oke. Nah, berikutnya kita lihat pada topik ini gitu ya. Bagaimana orang ya atau juga objek ya, orang atau juga objek dalam lingkup dalam lingkup sosial, dan lingkup sosial tersebut akuntansi haruslah sebagai suatu ilmu ya yang mempelajari dari sudut pandang kemasyarakatan, sehingga dari sudut pandang kemasyarakatan disitulah terbentuknya sudut pandang sosiologis gitu ya. Nah, dengan demikian itulah peranan akuntansi sebagai sudut pandang sosiologi gitu ya. Jadi memang accounting itu bukanlah sekedar hanya double entry bookkeeping gitu ya, pembukuan debit dan kredit gitu ya, akan tetapi juga mendukung atau juga menggambarkan fenomena yang terjadi yang ada di masyarakat. Maka dikatakan sebagai sociological point of view. Oke ya. Nah, kemudian juga di sini bagaimana laporan akuntansi. Nah, laporan akuntansi di sini merupakan suatu instrumen ya yang ada menunjukkan di mana menunjukkan suatu punya dampak ya. Dampaknya apa? Dampak psikologi. Nah, kenapa dikatakan dampak psikologi? Ya, disebabkan karena yang namanya laporan akuntansi ya, accounting report itu menyajikan ya dan juga menerima apa yang ada di lapangan dan nantinya dibaca oleh berbagai pihak gitu ya. Dan laporan tersebut itu menunjukkan ya bahwasanya apa yang diinput itu akan menjadi suatu keputusan ya, suatu proses pengambilan keputusan. Nah, sehingga kalau dia merupakan suatu proses pengambilan keputusan, punya implikasi, yaitu implikasi psychological effect. Nah, makanya dikatakan dengan itu tadi ya, jadi bukan hanya sekedar sociological aspek atau juga
sudut pandang standar setting, akan tetapi juga psikologikal aspek ya terkait dengan implikasi accounting report ya. Dan juga pada e-book ini itu menggambarkan ya bagaimana suatu proses ya, proses yang menjelaskan keputusan yang diambil dan juga jenis-jenis keputusan informasi akuntansi gitu ya. Ini dapat mendukung proses ya dalam dalam chapter ini gitu ya. Digambarkan ya berbagai aspek ya bagaimana laporan akuntansi dapat memodifikasi behavior ya memodifikasi perilaku dan juga menyajikan ya dampak dari laporan tersebut serta aspek penerimaan atas psikologi yang berdampak terhadap psikologikal aspek ya. Kemudian juga dalam hal ini kita melihat ya peranan akuntansi dalam studi-studi aspek komunikasi sejauh mana hubungannya. Kalau tadi udah jelas dari aspek sosiologi udah ya. Kemudian dari aspek psikologi sudah. Kemudian juga dari sudut pandang standar setting juga sudah. Kemudian bagaimana dari aspek komunikasional. Nah, jadi dari aspek komunikasional, aspek komunikasi. Nah, terkait dengan di sini adalah kemampuan untuk mempelajari, ya, untuk membuat suatu hal yang dihasilkan, di mana kita akan menyatakan bahwasanya laporan akuntansi ini merupakan sarana komunikasi. Nah, jadi merupakan sarana komunikasi. Kenapa demikian? Ya karena yang namanya laporan akuntansi uh, lahir dari implementasi penerapan teori akuntansi yang bermanfaat, di mana yang namanya laporan akuntansi sebagai garansi, gitu ya, sebagai suatu garansi untuk menampilkan informasi yang berkualitas, gitu ya, dan namanya laporan tersebut menunjukkan suatu uh, fungsinya, ya. Oke, kemudian kita melihat bagaimana aspek komunikasi laporan akuntansi di sini. Nah, ini merupakan bagian ya dari aspek psikologi. Kenapa dengan demikian ya? Karena dapat memberikan gambaran penyajian laporan keuangan itu merupakan suatu konstruksi ya yang dihasilkan dari berbagai dampak ya, dan juga ada sikap ya atau juga penerimaan yang akan diterima karena implikasi dari apa yang ditampilkan pada penyajian laporan akuntansi. Jadi secara tradisional ya teori akuntansi di sini ini dapat memberikan memberikan problem ya, serta bukan hanya sekedar memberikan problem, tetapi juga memberikan penyembuhan ya, treatment of research. The reason is dual. Jadi dari suatu observasi ya termasuk di dalamnya adalah aktivitas sudut pandang penyusun standar, di mana teori akuntansi menempatkan pada situasi tersebut. Ya, kemudian dalam literatur yang lain ya, bagaimana hubungan ya atau juga permasalahan ya, di mana para periset kalau dia menggambarkan dari sudut pandang si penyusun standar gitu ya. Nah, ini tentu saja dia melihat dua aspek. Aspek apa saja situ gitu ya. Nah, aspeknya adalah aspek multidisiplin. Jadi aspek multidisiplin di sinilah yang memberikan memberikan termasuknya adalah suatu proses standarisasi dan juga satu proses yang namanya pembukuan tradisional ya. Nah, itu. Ya, mungkin sampai di kira-kira dari sini ada yang mau kita tanggapi, silakan. Silakan. Udah? Nah, jadi itu dukungannya ya dari risetnya Scott ya tahun 2003 ya.
Jadi bukan menurut saya ya. Jadi ini adalah dari risetnya Scott yang menyatakan bahwasanya dalam risetnya kedudukan teori akuntansi itu secara aktif gitu ya, secara aktif memberikan gambaran ya bahwasanya itu banyak bisa memberikan dari sudut pandang apa ya beberapa tulisannya di jurnal gitu ya. Ini melengkapi ya dan juga memberikan pandangan ya bagaimana ya dari peranan-peranan riset tersebut ya memberikan dampak kepada praktik yang dilakukan ya. Nah itu. Oke ya, berikutnya kita lihat adalah menurut Scott lagi gitu ya. Jadi pandangan Scott yang menyatakan bahwasanya dari peranan riset itu menempatkan ya bahwasanya riset-riset tersebut punya peranan ya, punya punya peranan, yaitu peranannya adalah peranan sosiologi atau juga peranannya sebagai sosiologi. Nah, peranan uh, psikologi atau juga peranannya secara sosiologi itu merupakan elaborasi dari teori, ya gitu ya, dari teori yang menjelaskan praktik yang nyata. Nah, itu juga Scott berhipotesa, gitu ya. Scott juga berhipotesa bahwasanya kondisi ini dapat diterima ya dan juga yang inilah yang disebut dengan teori akuntansi yang terkini ya atau disebut dengan pendekatan masa lalu dan juga membandingkannya dengan pendekatan masa lalu ya. Selain itu juga terkait dengan riset-riset di pasar modal lah ya misalnya. Jadi riset-riset di pasar modal tersebut itu turun ya dari suatu persepsi yaitu persepsi ekonomi di mana pada akhirnya para periset-periset tersebut um, dapat mengilustrasikan ya bahwasanya ada dua fokus ya. Nah, dua fokus yaitu yang namanya adverse selection. Nah, apa itu yang namanya adverse selection? Yaitu moral hazard ya. Jadi moral hazard ya makanya bicara moral hazard maka di sini adalah bicara terkait dengan dampak psikologi gitu ya. Dampak yang disebabkan oleh karena manusia. Nah, dampak yang disebabkan oleh psikologi atau juga manusia inilah yang akhirnya menimbulkan yang namanya asymmetry information. Jadi asymmetry information dapat memberikan titik krusial ya secara tradisional ya bagaimana peranan itu dapat mengidentifikasi ya hal-hal yang sifatnya skop yang lebih luas ya. Nah, inilah yang namanya postmodernism accounting ya. Ya, kemudian juga dalam di chapter ini gitu ya, dalam postmodernism accounting ini secara umum kita melihat ya bagaimana kedudukan metode penilaian persediaan lah gitu ya. Metode penilaian persediaan yang bisa digunakan oleh perusahaan itu gunanya adalah menganalisa ya, menganalisa sejauh mana dokumen akuntansi termasuk di dalamnya analisa terkait dengan manipulasi. Nah, jadi manipulasi yang terkait dengan uh, voluntary ya, kewajiban atau juga tidak yang merupakan yang wajib atau tidak yang wajib yang berdampak terhadap penyajian kualitas informasi. Sehingga dalam hal ini perilakunya akan menghasilkan yang disebut dengan information ya dan disebut juga dengan sikap yang ditampilkan oleh user ya seiring dengan teori yang ada ya. Nah, ini yang namanya postmodern accounting ya dari topik kita ini. Nah, ini silakan mungkin ada yang mau menanggapi. Jadi nggak semata-mata ya accounting teori itu sekedar sudut pandang apa ya normatif teori, postulat gitu kan, asumsi, aksioma gitu ya. Tapi pandanglah ilmu akuntansi itu ya dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang sosiologi ya, sudut pandang uh, psikologi ya kan. Kemudian juga dari sudut pandang si penyusun standar ya. Oke, silakan adik-adik sekalian kalau ada yang mau komen ya. Silakan. Nggak ada. Baik, Pak.
Ya, ada. Ya, berikutnya kita lanjut lah ya di chapter 2 ini ya. Di chapter 2 terkait dengan kedudukan teori. Nah, ini mungkin udah kita bahas lah ya di pertemuan sebelumnya ya. Yang namanya praktik itu pasti ada lahir dari teori. Jadi kalau tidak ada teori maka apa yang jadi semua yang dipraktikkan itu asalnya dari teori. Nah, itu ya yang namanya normatif teori. Nah, secara literatur akuntansi gitu ya. Ini apa ya tidak dapat didefinisikan secara jelas yang namanya konsep itu. Nah, jadi tidak dapat didefinisikan secara jelas yang namanya konsep itu, di mana dari sudut pandang si penyusun standar teori akuntansi tersebut ini membatasi gitu ya antara standar itu sendiri serta prinsipnya. Jadi sehingga yang namanya pemilihan ya terkait dengan yang namanya standar tentu saja dari sudut pandang dengan sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang relevansi, sudut pandang reliability, ya kan? Apa itu reliability? Keandalan, ya. Kemudian sudut pandang yang lain, apa itu verifiability? Artinya apa? Dapat diverifikasi. Jadi suatu teori secara sistematik itu punya peranan ya, punya peranan yang terkait dengan mengatur ya suatu yang berasal dari suatu fenomena. Jadi teori di sini merupakan sudut pandang ya atau juga kerangka yang memberikan apa ya yang memberikan ide gitu ya yang dapat menjelaskan suatu fenomena ya dan juga memprediksi perilaku di masa yang akan datang ya. Dan teori akuntansi di sini gitu ya ini mencakup ya yaitu penyajian secara sistematik prinsip serta metodologi gitu ya yang diterapkan. Nah, itu ya. Saya kira di chapter 2 ini ya terkait dengan teori dan juga Kultuk ini udah banyak ya kita bahas di pertemuan sebelumnya ya yang terkait dengan sectionnya apa ya normatif teori ya minggu lalu ya. Oke. Oke, silakan ada yang mau mendiskusikan chapter 1 dan chapter 2 ini ya. Udah? Oke, kemudian kita melihat adalah economics as a science. Nah, jadi economic as a science, nah ini merupakan suatu apa ya, suatu boleh dikatakan suatu premis lah ya. Jadi suatu premis yang dapat memberikan keputusan, terutama keputusan kepada investor. Di mana keputusan investor di sini yang terkait dengan teori secara tradisional itu apa? Nah, menurut Gebri and Jacquard tahun 94 ya, diterjemahkan oleh si penyusun e-book ini, ya, jika suatu pasar ya itu menunjukkan terjadinya yang namanya desentralisasi dan juga otomatisasi regulasi, maka dalam hal ini kondisinya adalah kontra, ya, kontra dari keinginan perusahaan yang namanya keinginan untuk mengungkapkan yang wajib, yang dalam hal ini terpusat dan juga direncanakan ya. Direncanakan adalah otorisasinya serta penyajiannya gitu ya. Nah, ini. Nah, itu ya. Kemudian kita melihat mathematics and science. Apa hubungannya antara akuntansi dengan matematik? Nah, jadi yang namanya matematik ini cukup kuat ya, yang berhubungan dengan akuntansi. Kenapa bisa demikian? Ya, karena kita melihat sendirilah ya, siapa pendiri atau siapa bapak akuntansi. Bapak akuntansi itu adalah Luca Pacioli kan, tahun abad abad 12 kan, seorang pedagang di Venezia. Dia menyatakan ya bahwasanya accounting is art katanya. Accounting itu adalah seni. Nah, jadi sebenarnya beliau itu adalah merupakan
merupakan ahli aritmetik ya. Jadi ahli aritmetik adalah ahli matematika. Dan Popper tahun 91 menguatkan bahwasanya maka kedudukan akuntansi itu adalah suatu sains yang jujur. Kenapa? Ya karena matematik itu berbeda dengan statistik gitu ya. Dan matematik di sini itu menyajikan kejujuran ya, sejauh mana ya kita menggunakan 2 ya atau juga 4 ya, di mana masing-masing dari 2 atau 4 tersebut gitu ya, bagi akuntan dan juga kliennya, dia akan mempertanyakan ya, bagaimana 2 tambah 2 itu adalah 4. Ya, maka di sini akuntan akan menjawab, apakah itu benar? Nah, kalau menurut sains itu tentu saja benar. Tapi kalau menurut akuntansi punya perspektif yang berbeda di sini gitu ya. Nah, sehingga dikatakan apa ya? Company account where simple record ya. Where simple record to trading performance ya are long dead. Ini ya. Nah, jadi itu hubungannya antara accounting dengan sains. Nah, ini yang terkait dengan yang namanya hyper reality. Ya, hyper reality ini didefinisikan oleh Baudrillard tahun 81 gitu ya. Yang menyatakan suatu bentuk simbol gitu ya. Yang suatu bentuk simbol yang punya acuan ya. Nah, juga sebagai hal yang dapat digunakan ya dalam nilai pasar ya bagi perusahaan. Jadi di sini dia memiliki berapa nilai yang menunjukkan ya bagaimana terjadinya perubahan ya secara aktual ya yang ada di dalam perusahaan. Oke ya. Nah, itulah ya kesimpulannya. Jadi memang dalam topik chapter 1 dan 2 ini menunjukkan postmodernism accounting itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Dengan kata lain, perspektifnya bisa banyak ya, bisa berhubungan dengan bidang lain. Di matematik ada, ya di psikologi ada, di sosiologi ada ya. Nah, sehingga paradigma accounting itu adalah accounting is knowledge. Jadi bukanlah accounting is art. Nah, jadi accounting is art dan pada saat ini juga berubah lagi paradigmanya. Apa itu perubahannya? Accounting is information technology. Ya, dalam literaturnya Romney Steinbart ya, itu disebutkan accounting itu adalah accounting is information technology ya. Jadi bukan udah ditinggalkan ya. Accounting itu adalah is art. Ya, accounting is double entry bookkeeping. Itu dari ditinggalin. Ya, sekarang adalah accounting is information technology ya. Nah, itu ya adik-adik sekalian. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan di sini, silakan. Oke, tidak ada ya. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira bahan chapter 1-2-nya udah selesai ya. Nanti chapter 3 dan 4-nya tolong dibaca kembali ya untuk memperkuat khasanah kita ya pada perkuliahan seminar teori akuntansi ini ya. Saya kira itu.